Oke, silakan Pak Haji untuk melanjutkan pembicaraan berkaitan dengan aktivitas haji di lembaga-lembaga sosial termasuk kiprah yang sudah dilakukan. Itu kemarin terakhir mana itu? Kemarin terakhir Langgar Masjid. Komisi Nurul Iman. Ya, Hmm. itu Masjid kan sini. ya, ya. Itu kemarin sudah masuk yang eh, PPK itu ya? Sudah masuk ya? PPK itu apa? Yang apa SK-nya dari Kementerian Dalam Negeri tentang Belum. eh, apa pelantikan panitia pelantikan anggota DPR. Oh, sudah, sudah. Sudah, Iya, sudah, sudah. oh, sudah itu ya. Iya. Nah, ini sekarang organisasi nyambung ke ini ya. Memang harus sistematis memang. Yang pertama yang ini yang kita lanjutkan setelah Nurul Iman ya. Iya. Nurul Iman kemarin sudah tuntas itu ya. Sudah. Tentang bagaimana triknya membangun Nurul Iman supaya Iya, sampai jual anu itu kan ya, bahan-bahan ya, material ya, sudah. ya, sudah ya. Iya. Berarti kalau gitu ke DDI. Oke. DDI. Jadi saya sempat jadi ketua pengurus cabang DDI Darudawa Wali Irsad, yaitu sebuah lembaga yayasan lembaga tertua di Sulawesi yang mempunyai cabang di seluruh Kaltim juga termasuk di Bontang. Saya jadi ketua pengurus cabang di situ selama 1 periode. Waktu itu sempat juga berbuat di situ, mungkin gedung yang baru terbangun di situ sejak dulu sampai hari ini. Pada waktu saya jadi anggota DPR Bontang, sempat saya anggarkan beberapa lokal di situ yang itu menjadi kenangan juga bagi masyarakat Bontang, terutama di Bontang Selatan. Dan itu menjadi suatu, karena sudah beberapa kali terganti pengurus, tapi belum ada yang berbuat. Artinya ya syukurlah saya ada di situ, ada tanda mata yang saya taruh di situ di DDI. Berapa nilainya? Itu saya lupa nilainya, tapi ada beberapa lokal di situ yang ada sekarang belum ada tambahannya. Bikin sekolahan ya? Ya, sekolahan, ruang belajar, kantor, MTS, ya MTS waktu itu saya bangun MTS DDI. Iya, iya. Selain DDI apa lagi? Selain DDI itu organisasinya Masih di DDI masih ada yang kita mau eksplor Wajib. Mungkin ada terobosan-terobosan apa yang waktu itu saya sangat terkesan karena pendirinya DDI Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Rahman Nambuk Dale itu sempat datang pada waktu saya menjadi ketua. Dan itu harismatiknya DDI. Yeah. Pendirinya itu kan orang yang pernah mendapatkan Lailatul Qadar. Di beliau itu sangat harismatik di Indonesia, dan sempat saya pada waktu saya jadi ketua berada di Bontang. Itu yang paling berkesan di situ. Dan memang pada waktu saya itu boleh dikata semua masyarakat dan pengurus itu merasa lebih lebih adem pada waktu saya jadi pengurus. Itu yang sebelumnya akan ada konflik-konflik atau gimana? Ya, sering ada konflik, tapi setelah saya itu sudah tidak ada. Alhamdulillah. Dan sempat juga saya barengi dengan membangun masjid di dekat situ juga, termasuk di masjid As-Syuhada. Itu karena As-Syuhada dengan DDI itu satu, karena pengurusnya juga masjid As-Syuhada itu pengurus juga di DDI. Iya, iya. Dan itu suatu yayasan yang harismatik juga di
di Sulawesi Selatan. Hampir seluruh Indonesia punya cabang. Asyura itu ya. Bukan. Dede. Dede. Oh iya. Oke. Setelah itu kita sempat juga menjadi bendahara pengurus MUI Kota Bontang. Oke. Pada waktu ketuanya itu dipimpin oleh Haji Umar. Haji Umar itu orang Muhammadiyah. Iya. Waktu itu memang 2 kali. Pertama pengurus pertama itu terbentuknya itu di Bontang dipimpin oleh Haji Muslim Asa. Yang Pak Muslim itu kan sama-sama saya mendirikannya habis. Iya. Jadi dekat. Setelah itu ke Pak Haji Umar. Haji Umar saya menjadi bendahara. Dan Berapa periode itu? 1 periode. 1 periode ya. Oke. Terobosan dilakukan apa Pak Haji ketika di pada waktu itu ya sempat kita kasih juga operasional. Karena waktu itu saya sudah di DPR juga. Selama ini belum pernah ada yang kasih operasional. Dan sempat juga teranggarkan itu kantor MUI di pemerintah kota atas dorongan kita. Iya. Jadi sekarang punya kantor. Dana personal ya setiap tahun ya? Ya ada, tidak juga setiap tahun. Tapi kalau dia perlu kita kasih, kalau itu sih aspirasi. Kalau kantor itu memang termasuk aspirasi, cuma dibuatkan oleh pemerintah kota. Iya. Itu juga ada, sampai sekarang ada kantornya. Termasuk kenangan yang bagus juga di sini. Iya. Selain MUI Pak Haji? MUI Basnas dulu kayaknya Palang Merah dulu. Palang Merah dulu ya. Ya, Palang Merah itu sebenarnya Palang Merah di Bontang ini sejak didirikan itu saya terlibat. Karena saya memberikan fasilitas waktu itu. Kan belum ada orang yang bisa mendukung membackup itu, karena pertama enggak ada apa-apanya. Kantor enggak punya. Iya. Jadi saya mungkin ada 7 kali itu pindah kantor. Pernah di Hotel Andika, pernah di Masjid Nurul Iman, pernah di Hotel Tiara. Kantornya itu karena tidak ada operasional. Begitu waktu itu saya belum jadi ketua, masih bendahara. Bendahara ya. Tapi saya yang memegang roda organisasinya itu. Iya. Karena tidak yang lain ya, waktu itu ketuanya kalau nggak salah pertamanya itu Sekda. Basis ya. MUI. Bukan Basnas. Palang Merah. Oh ya, Palang Merah ya. Iya. Kedua Pak Asis, Dr. Ajis. Sekdanya ketika itu apa ya? Pasti Rajudin. Bukan. Siapa lagi namanya, lupa. Nanti. Pak Dharma. Lain. Ada lupa siapa saya. Iya, oke. Waktu itu di Palang Merah itu jadi pernah di Kaltim, pernah di nggak salah 7 kali pindah. Akhirnya setelah saya jadi ketua, karena memang dari mulai dibentuk itu saya termasuk pengurus mulai mungkin sekitar 3 periode sebelum saya jadi anggota DPR sudah dibentuk. Masih administratif. Iya. Jadi dan saya selalu terlibat, dan kami memang membiayai itu, membiayai operasionalnya. Iya. Karena kan dari pemerintah kota itu cuma dapat kalau nggak salah ada 5 juta, kalau 10 juta. Jadi itu kan organisasi yang jalan.
itu kantornya. Kalau ininya pusat transfusi darahnya itu di rumah sakit Kaltim. Sampai sekarang? Enggak, sudah di Oh. kantor yang saya buat itu. Setelah saya jadi anggota DPR, saya anggarkan waktu itu sekitar 13 M, 12 M. Gitu ya. Jadi jadilah sekarang itu di situ berpusat sudah situ. Jadi tidak ada lagi di rumah sakit di rumah sakit Kaltim sudah tidak ada. Semua Gitu ya. unit transfusi darahnya juga di situ, pengurusnya juga di situ, relawannya juga di situ karena memang kantornya besar. Iya. Bayangkan 12 M waktu itu. Luar biasa, terbaik lah di Kaltim. Kalau dari segi kantor dan pengurusnya, di situ setiap tahun itu saya anggarkan operasional itu 500 juta selama saya jadi ketua. 6 periode? Satu periode aja. Satu periode ya. Karena waktu itu sebenarnya masih bisa, tapi saya memberi kesempatan yang lain. Cuma saya melihat tidak ada yang dia buat. Jadi belum ada dia buat yang baik sebelum saya maupun di belakang saya. Sekarang Bu Neni itu tidak ada juga dibuat. Betul. Oke. Lanjut Pak, kalau masih ada mau dieksplor di PMI. Termasuk itu PMI pendekatan kami dari PT Badak PT Pupuk memberikan kan lobby kita kan. Diberikan mobil personal kayak ambulans. 2 ambulans, 1 dari PT Badak, 1 dari PT Pupuk. Gitu ya. Itu karena lobby kita. Iya. Termasuk pengurusnya memang walaupun waktu itu saya semua saya akomodir, makanya dia manajemen PT Pupuk sama PT Badak itu sangat bagus sekali hubungan kita karena ada pengurusnya dari PT Badak, ada pengurusnya dari PT Pupuk. Iya. Cuma saya ketuanya. Di antara itu ada bagian kepala transfusi darahnya, kalau bukan Pupuk Kaltim ketuanya gimana? Jadi kita kasih proporsi. Iya. Jadi semua itu merasa memiliki. Waktu itulah keemasannya rasanya PMI pada waktu saya itu semua orang mengatakan luar biasa, belum ada yang bisa melakukan apa yang kita lakukan selama ini. Betul. Terus Basnas. Oke. Kalau Basnas ini suatu organisasi yang memang sangat bisa mengatakan jiwa saya dengan jiwa sosial ini dengan melakukan sesuatu di Basnas itu yang memang masyarakat juga sangat memberikan apresiasi yang luar biasa, termasuk bagaimana memberikan kontribusi kepada seluruh orang miskin. Luar biasa, tidak ada, walaupun waktu itu pemasukannya jauh lebih banyak dari sekarang tapi tepat gunanya itu memenuhi sasaran. Sasarannya tepat sasarannya, termasuk orang miskin, orang yang mau sekolah dibiayai, terus dan yang paling banyak ya, ada beberapa orang yang saya kirim ke Arab Saudi dibiayai oleh Basnas untuk menimba ilmu di Masjid Haram. Yang talaki namanya. Yang setiap habis sholat itu kan dia belajar sama seluruh kiai-kiai yang ada di Arab Saudi itu yang ada di Mekah. Kembali di sini aja kiai lah. Talaki ya. Talaki. Ada juga yang saya sekolahkan ke
eh, apa namanya, ke Al Azhar Jakarta, termasuk yang jadi guru di Taman Firdaus itu Oh iya, iya. hasil hasil apa dukungan dari Basnas. Mhm. Dan sekarang sudah ada S2 dan Berapa orang yang dari Basnas yang pernah ke Pak Haji jadi bendahara ya gitu ya? Ketua, ketua. saya ketua. Oh, berapa Saya orang ketua. yang sempat di periode Banyak, itu? banyak. Selama 5 tahun itu banyak sekali kita. Semua orang yang memang perlu dikasih beasiswa dikasih. Oh, iya. Enggak ada itu. Sepanjang itu banyak sekali enggak. Sebelumnya berapa miliar Pak Haji? Sebelum Pak Haji jabat di situ? Eh, apa income-nya? Iya, dari Income-nya paling tinggi 2 miliar. da- Tapi dapatnya ya, dalam satuan dari Agnia itu ya. ya. Setelah Pak Haji Ya, pegang? ya. Dulu kan eh, sebelumnya itu kan masih belum ada sebelum saya jadi ketua. Iya, Tapi kan memang dari awal memang saya sudah jadi pengurus, cuma saya wakil ketua aja. betul betul ya. Setelah saya jadi ketua, sempat karena kami setiap tahun itu menganggarkan juga operasional 500 juta. Jadi masyarakat dan teman-teman itu yang menjadi pengurus semangat Iya. kunjungan kerja kemana-mana. Termasuk terakhir itu saya mendapatkan undangan dari New York, dari Amerika, Oke. dari Nusantara Foundation mengadakan konferensi pengurus zakat sedunia Mhm. Di Amerika di Amerika. berangkat ya. Ya saya berangkat. Sebenarnya undangannya cuma satu, cuma saya. Tapi saya tidak mau berangkat sendiri. Saya ajak teman-teman saya dari Komisi 1 karena saya waktu itu saya di ketua Komisi 1. Saya minta apa namanya? Pendampingan. Ya. Tanah ada. Kalau tadi Komisi 1 ke ya, Amerika. ya. Waktu itu saya didampingi oleh 3 anggota dewan. Satu Pak Alwitike, kedua Pak Amir Tosina, dan ketiga Pak Nurdin. Ya. Ya, jadi kami seminar di sana, konferensi di sana dari seluruh pengurus zakat. Kalau di sana kan sudah menjadi zakat, bukan lagi Basnas. Iya, iya. So, pengurus dan cendekiawan yang mengurus zakat sedunia ada semua di situ. Jadi kita bedakan di New York. Jadi itu luar biasa karena saya tidak pernah bayangkan saya bisa ke Amerika karena saya jadi pengurus dan kalian memang termasuk waktu itu pengurus terbaik. Jadi kami mendapat apresiasi dari Basnas Pusat sehingga kami diikut ke sana. Itu suatu kenangan yang luar biasa. 3 orang ya. Ya 3 orang, tapi lainnya itu bukan pengurus Basnas. Bawa saja ya. Ya mendampingi saya aja sebagai anggota dewan. Oh iya. Berapa hari sana Pak Haji? Semuanya itu 9 hari. Sampai di sini 11 hari. Lama juga ya. Lumayan ya. Seminggu di sana. Iya. Sempat malah kita Terus ziarah ke keluarga saya yang ada di sana kan banyak. Keluarga saya itu banyak di Miami. Dulu pelaut, sekarang sudah naik di darat. Saya dikirimin tiket ke sana. Sempat saya berangkat sendiri karena saya yang dapat tiket dan teman-teman enggak. Iya. Jadi saya saja berangkat. Setelah ketemu semua baru pulang. Besoknya sudah pulang ke Indonesia. Iya. Terus apa nih ya Pak Haji, ketika di sana itu pengaruh apa pengembangan apa yang bisa dibawa ke Indonesia? Itu harus sebenarnya apa namanya? Jadi Basnas ini kan adalah bagian daripada memberikan kontribusi kepada masyarakat, termasuk masyarakat miskin, bisa merubah nasib mereka. Jadi itu yang harus dikedepankan itu.
bagaimana caranya, bagaimana nilai tambah pengurus zakat ini bisa mendapatkan porsi yang lebih banyak untuk kepentingan merubah nasib para duafa. Ya, ya, ya. Ya, dan itu kan mendunia kan, artinya dari masing-masing negara Ya, ya punya delegasi untuk itu. jadi ya termasuk pengembangan Basnas bagaimana seharusnya dilakukan ya di seminar itu ya. Ya, di seminar itu memberikan guidance, petunjuk bahwa tapi itu sebenarnya semua negara sudah lakukan itu, sambil juga menjadi ajang silaturahmi pengurus zakat sedunia. Iya, ya. Ya. Bagi Pak Haji, bagi anggota dewan yang hadir ketika itu apa signifikansinya? Tidak ada juga sebetulnya, cuma ya Oh iya aja ya. suruh ramai aja. Saya cuma tidak mau enak sendiri. Oh. Artinya saya ini Terus supaya perkembangan Pak Haji, perkembangan sebelum Pak Haji di Basnas, setelah Pak Haji Basnas berapa anunya? sekarang Peningkatan. gini, sekarang lebih bagus karena sudah ada perdanya. Kalau dulu kan berjuang sendiri. Iya, iya. Bagaimana melobi ini siapa yang kalau sekarang enak karena perda itu semua PNS harus dipotong gajinya. Betul, betul. Jadi itu lebih bagus dari segi, tapi aplikasinya juga ya kurang lebih aja. Artinya dari segi pendapatan jauh lebih bagus sekarang. Iya, iya, iya. Tapi dari aplikasi pendistribusian masih orang mengatakan karena kita kan fleksibilitasnya bagus, tidak kaku. Okay. Kalau sepanjang itu bisa dibantu, kita bantu, tidak ada istilah pilih-pilih. Jadi tidak terlalu jadi Nisa biasa aja deh. Iya. Masih ada Pak Haji mau diekspor untuk di Basnas? Basnas itu termasuk dulu bedah rumah, ada program-programnya ya. Iya, ada bedah rumah. Pokoknya UKM ada, sama juga dengan sekarang. Iya. Ada. Tapi memang yang begitu kan ada khas sendiri. Maksudnya siapa ketua itu kan biasanya ada program-program unggulan yang memang diunggulkan. Iya. Terobosan aja kan. Semua kan ada. Iya. Ada khas masing-masing. Tapi bagi saya kesempatan jadi ketua Basnas itu luar biasa. Karena menjadi ketua Basnas itu kalau tidak dipercaya tidak mungkin. Betul. Ya. Sebagai pegang finansial. Ya, dan itu saya itu tidak pernah, saya itu dipaksa jadi ketua Basnas. Jadi datang semua di rumah saya, kepala Kemenak, ketua MUI, dan para tokoh-tokoh masyarakat mendaulat saya jadi ketua Basnas. Saya bilang, apa dasarnya Bapak menunjuk saya sebagai ketua Basnas, sedangkan saya pengetahuan agama saya pas-pasan, malah kurang. Bukan itu yang dilihat katanya. Ada yang Pak Haji yang dimiliki tapi orang tidak miliki. Itu kepercayaan dan kesungguhan, dan selama ini kan memang setiap organisasi kita lakukan dengan penuh hati. Jadi itu sebenarnya bukan saya pintar, bukan saya hebat, bukan saya indah. Itu penilaian masyarakat seperti itu. Jadi, kita bergeser ke MUI Pak Haji. Nanti selesai itu kita close ya. Sampai MUI dulu. Kalau MUI itu sebenarnya kan saya cuma berdahara di situ. Cuma ya kontribusi kan tetap ada karena kita ada penganggaran di DPR kan. Jadi tentunya porsinya itu ya porsi aspirasi kan. Kita punya perubahan fisik misalnya gedung atau apa sebelum dan sesudah apa? Setelah saya itu tidak ada lagi istilah aspirasi di sana. Tidak ada kasih. Tidak ada kasih. Iya. Tapi gedung memang sudah ada, bagus. Sudah bagus. Ketika kita jadi bendahara ya sudah. Sebelum Pak Haji jadi pengurus atau sudah jadi pengurus itu
perubahan gedung fisik itu? Eh, anu kayaknya sudah sudah tidak jadi pengurus, tapi saya tetap itu orang bilang ini Pak Haji tidak jadi pengurus kok masih bisa dibantu. Saya bilang itu namanya tidak ikhlas kalau saya tidak bantu, karena itu kan harus dibantu. Iya, iya, Jadi iya. semua itu Basnas masih mengalir sampai sekarang, apa aspirasi-aspirasi itu, MUI dan DDI, Nurul Iman, Iya, iya. masih. Jadi Betul, betul. semua organisasi itu tidak berhenti hanya sekedar waktu saya jadi pengurus, justru terus menerus saya berikan kontribusi sepanjang itu dia minta dan dia perlukan, dan saya punya aspirasi yang bisa dikisah di situ saya kasih. Iya, iya. Baik itu mungkin pembelian apa, kayak Nurul Iman ini terus ini. Masih? Iya masih, kemarin 200 juta bikin pagar. Oh, iya, iya. Nah, bikin pernah saya kasih 500 juta itu bikin menara itu. Waktu itu masih bisa ini menara itu juga karena saya tetap kalau di Nurul Iman walaupun sudah tidak jadi ketua tetap saya menjadi orang tua di situ. Iya, Jadi iya. kalau ada yang mau dibikin pasti saya terlibat, karena Iya, iya. trik saya untuk membangun itu saya kasih 500 juta mungkin sudah hampir 2 miliar itu. Betul. Itunya itu menaranya belum yang dulu kan. Iya. Jadi MUI tadi selain bendahara aja Pak Haji ya? Darah. Setelah selesai bendahara apa Enggak, ada lagi saya saya? enggak masuk lagi sekarang. Oke, Enggak oke. masuk. Karena orangnya sudah lain. Kalau dulu itu yang ketuanya pernah orang Banjar dan orang Bugis, sekarang orang Jawa. Dia enggak kasih kita enggak masuk. Ada khasnya di sana. Iya, iya, iya. Enggak, tapi enggak apa-apa. Namanya kan ada orang ada masanya. Iya. Ya, ada masa ada orangnya. Betul. Ya kan? Terus Pak Haji, setelah kita MUI ini kira-kira organisasi apa lagi Pak Haji yang kita mau bahas nanti? Oke. Bermula dengan kedatangan Bupati baru ke sini, saya dilantik waktu itu menjadi pengurus pertama. Akhirnya dalam perjalanannya itu pengurus terlama kan 14 tahun jadi pengurus. Iya. Tidak bisa ganti. Bukan saya diganti, saya menyerahkan sama yang diri saya karena sudah terlalu lama. Dan itu masyarakat baru yang ada di sini sangat rindu dengan sentuhan-sentuhan itu. Karena selama saya pegang itu luar biasa, karena waktu itu kan saya punya fasilitas apa saja mau dibikin saya bikin. Saya setiap tahun itu kan saya kasih hari-hari besar itu semua saya anggarkan pokoknya 200 hari-hari besar Islam seperti Maulid, Isra Miraj kasih. Jadi belum ada sekarang, sampai sekarang belum ada yang bisa melakukan seperti itu. Dan setiap ada pertemuan kan kalau Mbak Diati dan Dikan tiara penuh, hampir setiap bulan kita makan. Iya. Setiap bulan kita makan dan luar biasa memang. Tapi sampai saat ini masih ada ya kepengurusan ini? Masih ada, tapi nggak ada kegiatan. Jadi vakum ya? Ya vakum, nggak ada. Nggak pernah ada acara-acara ini karena tidak ada dukungan. Iya. Saya sebenarnya masyarakat sampai sekarang ini masih ingin saya jadi ketua, tapi kan saya enak kasihlah orang lain. Berapa persen komunitas warga baru di sini Batang? Sekitar lumayan, mungkin ada sekitar 20.000. 20.000 ya? Luar biasa. Rata-rata mereka jadi yang paling banyak di sini kan orang Bandung. Yang paling banyak di sini orang Bandung. Itu kita termasuk mengawali Pak Haji ya? Iya. Pak Haji termasuk mengawali? Saya mengawali. Yang paling terbanyak itu di Bontang orang baru. Baru ya? Dari semua suku yang ada di ini. Luar biasa ya. Mungkin karena ikuti jejak Pak Haji ya, datang gitu ya. Ada sumber informasinya kan. Dan kalau ada orang baru datang kan memang di sini markasnya ini. Iya. Siapapun yang datang, baik orang terkenalnya, mubaliknya, apanya, pasti dia nginep sini. Dan semua
bupatinya, apanya, pejabatnya. Dan kalau di sini ya kan tinggal masuk dan keluar. Terima kasih, selesai. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Ada ditambah lagi Pak Ji? Kalau Eh, saya juga saya syukuri karena saya masih dianggap itu orang tua apa dari walaupun saya tidak kenal di sana tapi sudah di sini ya sudah ada penghargaan yang sangat apa ya tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Mhm. Hanya Sebuah apresiasi ya. ya, saya tidak bisa mengucapkan dengan kata-kata terlalu banyak penghargaan orang lain yang saya tidak bisa. Di keluarga besar baru nih ya. Ya, Iya, iya. Ada lagi Pak Ji? saya rasa kalau itu sudah. Pemberian beasiswa segala macam ada Pak Ji untuk keluarga baru nih? Oh itu waktu kita jadi ketua Basnas. Oh di basis itu ya. Iya itu termasuk segala kepentingannya orang baru semasa saya jadi anggota DPR, jadi ketua Basnya, ketua Palang Merah, semua itu terakomodir. Tidak ada itu. Itu benar. Dia lahir di mana? Saya bilang. Lahir di mana dia? Gitu aja nih ya. Caranya. Tapi semua orang saya kasih begitu. Iya. Ya. Tidak juga harus cuma orang baru, itu tidak boleh. Iya. Tapi semua orang, siapapun yang datang, tidak pernah saya bilang tidak. Betul betul. Orang yang namanya organisasi yang saya pegang itu segalanya kok apa yang sama saya semua saya lakukan, semua yang terbaik lah. Iya. Karena memang waktu itu belum ada orang punya fasilitas. Saya kan tinggal milih, kamu nginap mana, tamu dari mana. Dan Pak Haji mewarnai berorganisasi itu seperti apa? Karena banyak orang berpersepsi bahwa berorganisasi itu hanya menghabiskan duit. kalau kita berpikir itu memang iya, tapi yang saya bukan mengatakan habis duit, justru itu nilai tambah terhadap saya itu banyak. Kenapa memberikan duit kepada orang itu membuang sia-sia? Tapi kembali ke kita, rezeki pasti lebih banyak. Iya. Saya buktikan, tidak pernah namanya rezeki itu datang terus. Walaupun saya banyak juga duit saya ini, itu memang bagi orang yang tidak ikhlas. Kalau kita ikhlas, kenapa? Kalau kita kasih orang kan kembali. Nah itu sisi positifnya Pak Ji ya. Iya. Selain mungkin rahasia bisa lewat awet muda Pak Ji. Berorganisasi. Saya rasa memang karena saya selalu mengurus orang lain. Diri saya tidak pernah mengurus. Saya sepanjang hidup saya memang seperti ini model saya. Sejak di kecil selalu banyak teman. Iya. Apatah lagi setelah saya merantau dan saya punya sedikit kekuatan, luar biasa. Karena apalah gunanya saya punya sesuatu kalau saya tidak bagi sama orang. Betul. Ya kan? Iya. Cuma walaupun begitu tetap juga banyak mungkin yang bilang wah pelit Pak Haji kan. Iya. Tidak semuanya kan Bisa terpenuhin kan. Ya. Tapi sepanjang ada kenapa tidak? Jadi selain baru sudah habis ya organisasi Pak Ji ya? Pernah juga jadi pembina di KKSS. KKSS juga termasuk kan artinya baru dengan KKSS kan menyatu. Betul. Kalau KKSS saya juga menjadi pembina di situ. Iya. Pembina di KKSS sampai hari ini masih tercatat di situ. Betul. Dan ya saya tidak pernah memilih orang siapapun. Orang Jawa juga saya urus, orang semua urus. Iya. Cuma ada memang secara struktural kita ada di situ. Ya, tapi dalam pengabdian itu tidak milih orang. Iya. Tidak ada milih orang. Kalau milih orang itu namanya tidak. Malah itu sudah tidak ada korelasinya saya dengan organisasi. Saya masih bantu karena saya pernah jadi apa situ masih tidak juga. Siap. Itu saja yang. Selain di KKSS masih ada Pak Ji organisasi? Golkar itu. Nanti Golkar kita khusus bicara masalah dewan itu Pak Ji. Ya, kalau itu terpilih jadi Golkar ini luar biasa. Iya. Dinamikanya di situ. Nanti kita berikutnya kalau itu Pak Ji. Organisasi yang ada ini. Kalau Golkar ini memang tidak ada orang seperti saya di Golkar itu.
bisa pindah-pindah dapil. Mana takut mereka. Ya, nanti kita lanjut aja ya. Oke. Selalu juara.